Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat di mana kita membedah segala taktik, drama, dan momen krusial di dunia sepak bola. Hari ini, mata seluruh dunia tertuju pada raksasa Amerika Selatan, sang juara dunia 5 kali, Timnas Brasil. Tampil di laga pembuka grup C Piala Dunia 2026 dengan harapan tinggi di bawah asuhan maestro taktik Carlo Ancelotti, tim Samba justru tersandung di laga perdananya. Menghadapi timnas Maroko di New York, New Jersey Stadium pada Minggu, 14 Juni 2026 pagi, Brasil harus rela berbagi angka dengan skor imbang 1-1. Bukan sekadar hasil imbang biasa, Sobat Raftel. Maroko sukses membungkam ekspektasi dengan unggul lebih dulu melalui skema gol yang sangat ciamik dari Ismail Saibari pada menit ke-20. Walau Vinicius Junior berhasil menyamakan kedudukan 11 menit kemudian, Brasil tetap gagal membawa pulang 3 poin penuh. Lantas, ada apa dengan permainan Jogo Bonito hari ini? Kenapa skuad bertabur bintang asuhan Don Carlo ini kesulitan menembus pertahanan Singa Atlas? Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena Raftel Sport akan membongkar tuntas penyebab kegagalan Brasil meraih kemenangan di laga perdana ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update seputar Piala Dunia 2026. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, mari kita rekap sedikit jalannya pertandingan epik ini. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Brasil dan Maroko bermain dengan penuh kewaspadaan. Banyak yang memprediksi Brasil akan langsung mendominasi penguasaan bola dan mengurung pertahanan Maroko. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Tahukah kalian? Di 15 menit pertama laga, Maroko secara mengejutkan mencatatkan penguasaan bola hingga 72%. Maroko yang dilatih oleh Mohamed Ouahbi berani tampil terbuka. Puncak dari keberanian ini membuahkan hasil manis di menit ke-20. Berawal dari transisi serangan balik yang sangat rapi, Brahim Diaz yang bermain sebagai playmaker melepaskan sebuah umpan terobosan magis. Umpan membelah lautan ini dengan mulus melewati Gabriel Magalhaes dan menemukan Ismail Saibari yang berlari kencang membelah garis pertahanan Brasil. Berhadapan 1-1 dengan kiper kelas dunia sekelas Alisson Becker yang terpaksa keluar dari sarangnya, Saibari dengan ketenangan luar biasa melakukan chip ball, sebuah cungkil tipis yang indah, mengirim bola bersarang ke gawang. 1-0 untuk Maroko. Tertinggal 1 gol, Brasil bak tersengat lebah. Skuad Seleção mencoba bangkit keluar dari tekanan. Usaha mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-31. Bermula dari pergerakan cemerlang Bruno Guimaraes di lini tengah yang memberikan umpan krusial, bola jatuh ke kaki sang bintang utama, Vinicius Junior. Mendapat pengawalan ketat dari bek Maroko, Vini memamerkan magisnya dengan melewati satu pemain sebelum melepaskan tembakan melengkung mematikan ke pojok kanan gawang Yassine Bounou. Skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum. Sayangnya, meski mendominasi di babak kedua dengan memasukkan pemain-pemain segar seperti Matheus Cunha hingga Luis Enrique, Brasil tetap gagal menambah pundi-pundi gol. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya yang salah dengan strategi Carlo Ancelotti di pertandingan ini? Mengapa Brasil seolah kehilangan taringnya? Tim riset Raftel Sport telah merangkum 4 penyebab utama kegagalan menang timnas Brasil hari ini. Alasan pertama dan yang paling berdampak adalah ketidakhadiran Neymar Junior. Sang mega bintang terpaksa menepi dari laga krusial ini akibat cedera otot betis. Kehilangan Neymar berarti kehilangan ruh dari kreativitas lini serang Brasil. Sebagai gantinya, Ancelotti menurunkan striker Bournemouth, Igor Thiago, untuk bermain sejak menit awal bersama Vinicius dan Raphinha, sementara Lucas Paqueta diberikan peran kebebasan di belakang striker. Namun, Igor Thiago terlihat kesulitan beradaptasi dengan ritme cepat para winger Brasil. Aliran bola di sepertiga akhir lapangan seringkali mandek, karena ketiadaan sosok penjemput bola yang bisa menarik 2 hingga 3 bek lawan sekaligus seperti yang biasa dilakukan Neymar. Faktor kedua adalah kecerdasan taktik lini tengah Maroko. Duet gelandang Ayoub Boadi dan Neil El Ainaoui benar-benar patut diacungi jempol. Mereka tidak hanya sukses merusak ritme serangan yang dibangun Casemiro dan Bruno Guimaraes, tetapi juga sangat tenang dalam mendistribusikan bola. Maroko tidak panik saat dipres oleh lini depan Brasil.
Keberanian mereka memainkan bola dari kaki ke kaki di awal laga sukses membuat para pemain Brasil frustrasi dan kehabisan tenaga untuk melakukan tekanan tinggi secara konsisten. Penyebab ketiga adalah eksekusi serangan balik Maroko yang dimotori oleh bintang Real Madrid, Brahim Diaz. Dalam sepak bola modern, efektivitas jauh lebih penting daripada sekadar mendominasi penguasaan bola di akhir laga. Gol Ismael Saibari adalah bukti nyata. Garis pertahanan Brasil yang dikomanda oleh Marquinhos dan Roger Ibanez bermain terlalu tinggi, high defensive line, namun lambat dalam melakukan track back. Brahim Diaz berhasil mengeksploitasi ruang kosong di antara bek tengah dan bek sayap Brasil. Hanya butuh satu visi dan satu umpan matang dari Diaz untuk menghukum struktur pertahanan Ancelotti yang belum 100% solid. Dan penyebab terakhir, tentu saja, adalah pertahanan rapat nan heroik dari lini belakang Singa Atlas di babak kedua. Ketika Brasil mengurung pertahanan Maroko pasca gol Vinicius, kuartet lini belakang Maroko, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, dan Noussair Mazraoui tampil bak tembok baja. Hakimi sukses menetralisir banyak pergerakan dari sayap, sementara kiper veteran Yassine Bounou melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan tendangan akrobatik Lucas Paqueta di masa injury time babak pertama. Maroko bermain dengan disiplin tinggi, merapatkan jarak antar lini, membuat Raphinha dan Vinicius terpaksa melepaskan tembakan-tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang mudah dipatahkan. Sobat Raftel, hasil imbang 1-1 ini jelas menjadi peringatan keras bagi skuad asuhan Carlo Ancelotti. Di atas kertas, Brasil masih memiliki deretan pemain bertalenta kelas dunia yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Namun sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Dalam laga ini, kita melihat bagaimana Seleção masih memiliki beberapa celah yang harus segera dibenahi, terutama dalam transisi negatif ketika kehilangan bola serta kurangnya kreativitas di sepertiga akhir lapangan. Absennya Neymar masih terasa sangat besar, karena Brasil tampak kehilangan sosok yang mampu membuka ruang, memecah kebuntuan, dan menghadirkan momen magis saat tim mengalami kebuntuan. Di sisi lain, Maroko sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa keberhasilan mereka dalam beberapa tahun terakhir bukanlah kebetulan semata. Tim berjuluk Atlas Lions tersebut tampil disiplin, terorganisir, dan penuh determinasi sejak menit pertama hingga peluit akhir berbunyi. Mereka menunjukkan kombinasi sempurna antara kerja keras, kecerdasan taktik, dan mentalitas pantang menyerah yang membuat mereka layak disebut sebagai salah satu kekuatan paling berbahaya di turnamen ini. Siapapun yang meremehkan Maroko, tampaknya harus berpikir ulang setelah penampilan luar biasa malam ini. Persaingan di grup C pun kini semakin panas dan sulit diprediksi. Setiap poin akan sangat berharga dalam perburuan tiket menuju babak gugur Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim. Apakah Brasil mampu bangkit dan menunjukkan status mereka sebagai salah satu favorit juara? Atau justru Maroko yang akan terus melanjutkan momentum positif dan melaju sebagai pemuncak grup? Nah, itu dia ulasan eksklusif dari Raftel Sport mengenai duel sengit Brasil versus Maroko. Sekarang giliran kalian bersuara. Menurut kalian, apa faktor utama yang membuat Brasil gagal meraih kemenangan? Apakah strategi Don Carlo yang kurang efektif? Atau memang Maroko tampil terlalu solid dan epik untuk ditaklukkan hari ini? Tulis semua prediksi, analisis, dan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 dan dunia sepak bola internasional. Bagikan juga video ini kepada teman-teman nobar kalian agar diskusinya semakin seru. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Salam olahraga, tetap sportif, dan ciao!